Segera Anda dengarkan suara-suara yang penuh prestasi dalam kiprah mereka. Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, sore hari ini di hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 kita bersama kembali di acara Mozaik Indonesia untuk segmen UMKM melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan akhir pekan ini bisa dinikmati dengan suasana santai bersama keluarga. Hari libur, mudah-mudahan juga semua dalam kondisi sehat, happy, bisa menikmati suasana akhir pekan bersama orang-orang yang kita cintai. Pendengar UMKM hari ini di Mozaik Indonesia, kita akan bersama dengan satu tema, yaitu ngeliwet tanpa repot dijamin kenyang. Bersama narasumber kita, Mbak Sela Andriani Rizky, owner dari Nasi Liwet Palembang. Kita sapa dulu. Ya, Assalamualaikum Sela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sela? Baik, alhamdulillah. Sehat selalu ya. Amin. Terima kasih Mbak ya. Terima kasih loh Sela. Biasanya Sabtu ini pada sibuk, banyak kegiatan, orderan, sempat ke RRI hari ini. Terima kasih sebelumnya Sela. Mudah-mudahan ini akan membawa berkah buat kita semua. Amin. Baik, hari ini kita tentang ngeliwet tanpa repot dijamin kenyang. Sebelum ke tema, kita ingin ngobrol-ngobrol dulu nih ke Sela gitu. Sejak kapan ini bergelut di dunia usaha katakanlah bisnis gitu, sebelum kita keliwetnya? Iya, kalau bergerak di bidang bisnis mungkin 5 tahun terakhir. Dulu tuh masih ya dagang lah, jualan kecil-kecilan dari mahasiswa. Dari mahasiswa udah jualan? Iya, kayak dulu tuh zaman-zaman Garskin gitu kan, jualan barang-barang. Ya namanya mahasiswa lah, cari penghasilan gitu. Berarti ada jiwanya itu dari usia muda ya. Kemudian setelah ada kegiatan usaha seperti itu, ke usaha UMKM-nya atau usaha sebelum keliwet ini apa dulu nih yang dijalanin? Iya, jadi 5 tahun terakhir sebenarnya aku fokus di dunia wedding. Jadi di industri wedding itu aku membangun bisnis dari nol sebagai wedding organizer. Dari nol, dari bawah sekali. Betul. Memutuskan ke wedding organizer itu kenapa Sela? Basicnya karena seneng ngatur-ngatur orang. Oh, kamu ke situ gitu ya? Jadi kalau misalnya ada temen yang ulang tahun langsung otomatis ngesiapin rundown, ngesiapin ini acaranya gimana-gimana, itu yang hobi. Dan banyak temen yang nikah di usia itu. Pada saat itu. Usia muda berarti? Iya, waktu 25-an lah ya. 25 udah pas banget. Jadi karena suka ngatur-ngatur, kemudian teman banyak yang nikah, akhirnya tertarik untuk jadi seorang owner ya di bidang wedding organizer. Berapa lama sampai sekarang usaha itu? Alhamdulillah sampai sekarang pengantin kita sampai tahun depan tuh sudah ada. Alhamdulillah. Luar biasa. Itu dari make up, dari semuanya? Iya, jadi wedding organizer itu kayak IO. Jadi kita tuh menghandle semuanya, bundling package kayak gitu. Ya, ada tim khusus ya Sela? Tuh. Oke. Jadi udah lama bergelut itu di wedding organizer, terus ke Nasi Liwet. Iya. Jadi ini agak mincel-mincel ceritanya kan. Iya. Dari wedding organizer kan kita punya tim di kantor, punya banyak nih anak-anak muda yang jadi tim. Dan biasanya bulan puasa kan ada buka bareng. Buka bersama, iya. Cuman kayaknya setiap tahun ke resto ini, ke hotel, kemana, kayaknya bosen gitu-gitu aja. Atau all you can eat kan. Gimana kalau tetap rasanya kebersamaan tapi biar seru. Jadi waktu itu mutusin lah masak nasi liwet di buka puasa bersama. Gitu. Yang masaknya Sela? Betul. Oke, itu yang perdananya karena memang dari timnya yang banyak dan suka buka puasa bersama. Nasi liwet yang pertama dicicip waktu Sela menikmati nasi liwet itu yang mana penuh berkesan sehingga memproduksi sendiri nasi liwet sekarang? Sebenarnya waktu zaman-zaman kuliah, jadi ada temen yang pernah masak nasi liwet dan baru tahu, karena kan di Palembang kan nasi liwet tuh nggak terlalu familiar. Iya, agak sedikit jarang yang bergelut di bidang itu. Jadi waktu itu baru tahu ternyata ada rasa nasi enak selain nasi gemuk, nasi samin, ada yang namanya nasi liwet. Oh ternyata enak. Iya. Dan memasaknya itu ternyata nggak sesulit itu, cuman agak repot karena kondimennya banyak.
Mm-mm, makanan banyak pendampingnya. apa kata orang tuh percah-percinya gitu. Nah, nasi liwet. Sheila mengenal nasi liwet ini memang dari usia muda ya. Memang suka hobi makan nasi liwet. Iya, sebenarnya hobi makan sih. Hobi makan bukan, ya? bukan cuma nasi liwet aja. Cuman karena waktu itu enak dan penasaran, tapi belum pernah dicoba dulu. Belum pernah mencoba, ya. Baru dicoba ya setelah nikah lah, kan jadi lebih rajin masak gitu Untuk kan. suami dan keluarga ya. Akhirnya mencoba masak sendiri nasi liwet. Iya, semuanya. Otodidak aja belajar. Lihat dari platform kayak TikTok, Instagram gitu, lihat resep-resep. Tapi kalau aku itu cari resep bukan satu, misalnya 20 resep. Jadiin satu-satu. Jadi dari 20 itu dikombin yang mana yang paling memungkinkan dicoba dan alhamdulillah enak. Iya, baik. Nasi liwet itu kan pilihannya berasnya tuh nggak sembarangan yang pasti ya. Harus yang pulen. Yang pulen. Nah, untuk membuat nasi liwet katakanlah satu kali membuat porsi nasi liwet itu berapa kilo, Sheila? Kalau untuk kita kan jualan ini biasanya porsinya untuk 10 porsi. 10 orang ya? 10 orang itu 2 kilo. 2 kilo. Tapi kemarin lebaran kurban, Iya. kebetulan lagi ada acara rame itu aku masak 5 kilo. Jadi satu kampung makan di rumah ngeliwet rame-rame. Luar biasa. Oke, menentukan lauk-lauknya ini kreativitas Sheila sendiri. Sama kayak dari TikTok kan, dia referensi dan kecocokan juga sih, kayak Iya. misalnya tahu tempe itu udah pasti Udah kan, pasti ada ya. ikan asin itu wajib. Kemudian seperti tempe, tahu, dan lalap-lalapan juga. Betul. Nasi liwetnya sendiri Sheila itu apa aja ketika dibuat nasi liwet itu bahannya, nasinya itu beras dan campur apa gitu. Iya, ini tuh kayak nasi nasi uduk. Jadi bumbu-bumbunya itu bawang putih, bawang merah, cabe, laos itu yang wajib, laos atau lengkoas. Lengkoas, terus cabe, terus untuk aromatiknya itu daun salam, daun jeruk sama serai. Serai. Nah itu semuanya ditumis, wajib tumis. Kalau nasi uduk kan nggak ditumis. Nggak ditumis, bener, langsung masuk di beras dikasih air gitu kan. Kalau liwet ini ditumis. Sampai harum, terus baru masukin berasnya. Kalau yang versi praktis orang tuh sering masak di Magicom. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau aku sendiri lebih prefer untuk kalau bahasa Palembang itu ngaron. Iya, karena mungkin hasil nasinya lebih pulen ya. Lebih Kalau di wangi. aron seperti itu lebih wangi. Baik. Oke. Nah ini kan tema kita ngeliwet tanpa repot, dijamin kenyang gitu. Nah ini tagline-nya sendiri. Baru sih tagline-nya Baru ya. Jadi usaha ngeliwet ini baru sekitar berapa bulan? Kalau dari puasa bulan 3 berarti 5 bulanan. 5 bulanan. Sampai dengan saat ini udah banyak pesanan? Lumayan, ada yang arisan, kumpul keluarga, perusahaan. Keren banget. Dengan waktu yang sangat singkat tapi udah banyak yang percaya gitu. Berarti ini rasanya harus dipertahankan gitu. Nah, kalau untuk urusan rasa sendiri, Sheila nggak ada masalah ketika memasak lauk-lauk yang ada di nasi liwet ini? Mungkin karena hobi makan, Iya. jadi tahu makanan enak, yang mana yang enak banget, yang mana yang enak. Jadi coba-coba banyak menu. Oh ternyata ini cocoknya ke sini, ini gitu. Dan alhamdulillah sejauh ini yang buat juga akhirnya jualan juga karena orang-orang ngicip, jualan lah karena ini enak gitu. Awalnya nggak mau jualan karena kan capek masa Iya bener, menyita waktu juga ya. Betul. Pasti. Yang kunci utama adalah nasi liwetnya. Kalau nasi liwetnya sudah oke, lauknya tinggal menemani yang pasti. Betul. Nah, untuk menjaga khasan atau rasa dari nasi liwet Sheila ini sendiri, apa tipsnya? Masaknya itu harus satu waktu. Kalau untuk nasi, tapi kalau untuk kondimen itu dari H-min berapa itu misalnya kayak tahu tempe, ayam itu sudah diungkep. Jadi hari H itu tinggal masak aja. Nah, semua bahan sudah disiapin. Masaknya itu kayak hari ini aku masak dari jam 8 sampai jam pagi. 1-an. Oh, lumayan 5 jam ya. Lumayan. Kalau banyak orderan gimana Sheila? Ada Ngelibatin- yang nemenin nggak gitu? Betul, ada yang bantu pasti suami, terus juga ada keluarga, ada adik, ada mama yang ikut, ada juga tetangga. Jadi kalau skalanya lumayan besar ngelibatin yang lain-lain untuk masak makanan pendampingnya, lauk-lauknya gitu. Ya, yang nasi liwet tetap Sheila yang pegang. Iya betul. Kemudian ini kalau bicara soal ngeliwet,
ini pasti punya tempat khusus ya. Karena tidak sembarangan meletakkan namanya makan seperti ini. Nah, ada kendala nggak sampai saat ini Sela untuk hal seperti itu? Kalau kita alhamdulillah nggak ada kendala. Kita udah kasih tahu juga kalau ngeliwet itu kan biasanya tuh ditaruh di area yang rata dan kita sudah fasilitasin Daun, alas. Di bawah daun itu ada alas sudah kita siapin dan semuanya itu sudah kita prepare. Kita datang bawa makanannya, sudah kita packing, kita susunin dan akan kita tinggalin nanti di akhir dengan kondisi semuanya sudah tersusun dan kita lebihin kayak misalnya ada tin wall atau plastik untuk dibawa pulang kalau misalnya lebih. Jadi bisa kita tinggal dengan kondisi siap makan, bukan susun sendiri. Iya, keren banget. Nah, untuk menjaga supaya pelanggannya tetap di Sela gitu, nggak pernah berpindah rasa atau pindah tempat. Ini apa nih servis yang dilakukan? Mungkin ada diskon harga atau mungkin tadi disebutkan Sela ada melebihkan lauk apa? Seperti apa nih tipsnya? Iya, kalau kita itu biasanya masaknya pasti kita lebihin porsinya, kita anggap orang itu porsi makan besar. Terus lauknya variatif, jadi nggak cuma ada beberapa pilihan. Nasinya pun nggak hanya nasi liwet, ada nasi minyak, ada nasi kuning, nasi gemuk, nasi uduk, nasi putih, itu bebas pilihannya. Terus fasilitas yang paling jadi unggulan kita itu untuk penyusunan semuanya itu terima beres. Kayak slogannya tadi kan, ngeliwet tanpa repot. Tanpa repot, dan dijamin kenyang. Jadi nggak repot-repot yang mesen, pokoknya terima beres lah ya. Betul. Bahan-bahan sendiri ada kendala nggak sih dengan harga? Karena kan beras itu turun naik, kemudian pasti saya memilih beras yang lumayan pulen gitu kan, harganya juga kita tahu kan. Kemudian juga lauk pauknya, sayur mayur, ini tidak ada di angka yang memang sekarang memang sudah semuanya mahal gitu. Gimana menentukan harganya gitu? Kalau untuk HPP kita biasanya sudah dihitungkan kayak 50% dari penjualan. Jadi mau naik turun masih aman. Oh gitu. Tidak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Juga termasuk harga ayam yang turun naik gitu. Pesanannya bisa ada yang agak sedikit tanda kutip yang di luar kemampuan Sela nggak sih? Misalkan yang biasa Sela mesen orang banyak ayam, ikan asin, tahu dan lain-lain. Mungkin ada pesanan yang agak sedikit membuat energi yang luar biasa. Pernah nggak sih? Jadi kalau misalnya menunya itu agak berbeda dari yang biasanya, kita trial dulu. Dicoba dulu ya. Kalau kita sanggup ya kita ambil, tapi kalau misalnya memang untuk menunya nggak bisa, kita arahin untuk menu yang lain. Karena kan masaknya ini harus fresh, nggak bisa dari kemarin. Iya betul, harus dari pagi seperti tadi, dimakannya siang gitu. Tapi pernah deh mesen? Sejauh ini alhamdulillah karena variasinya itu banyak, jadi masih aman. Iya. Ada juga sayurnya. Tadi ada saya lihat ada tumisan kangkung ya. Nah ini kan juga dimasak fresh ya. Nah selain sayur kangkung, ini modif yang lain apa nih Sela? Ada kol, terus juga ada catoge. Terus juga kalau misalnya mau daun ubi juga bisa, sesuai selera masing-masing sih. Kalau sayuran-sayuran tuh kan kita belinya ini pure 100% di pasar tradisional. Jadi kalau untuk kos masih aman. Masih aman ya. Kemudian pesanannya pernah nggak sih ada yang mendadak katakanlah? Kalau kita semendadak-mendadaknya H-1. Misalkan untuk besok malam ini mesen bisa? Malam ini bisa, tapi dengan catatan jam berapa acaranya. Kalau jam 7 pagi kayaknya nggak keburu. Nggak keburu, kecuali kalau besoknya jam 12 atau jam 1. Jadi dari subuh langsung kita beli bahan-bahannya gitu. Baik. Ya namanya jualan pasti media dong kekuatannya ya. Saya menggunakan media apa aja nih, online atau langsung atau via WA atau seperti apa Sela? Kita di WA ada, terus juga di Instagram juga ada, terus dari mulut ke mulut sih karena yang udah nyobain cerita. Lebih ke nggak nyangka sih kalau aku bisa masak nasi liwet. Berarti orang tuanya dulu sekarang bangga banget loh Sela udah bisa masak gitu kan. Alhamdulillah. Baik, silakan pendengar yang mau bergabung di line telepon 36997 dan channel YouTube sudah dari tadi on. Anda bisa like dan komentar di channel YouTube kita bersama Sela Andriani Rizky, owner Nasi Liwet Palembang. Ya, kita terima dulu. Selamat sore RRI. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ini sudah 2 bulan di Bintro. Iya, ini dengan Pak siapa ya? Lupa saya di Sorong ya?
Iya, tapi saya sudah di Bintaro. Sudah di Bintaro, Jakarta? Iya. Kalau enggak, Bu, tidak stay sih, nanti baru balik. Iya, iya. 2 bulan kan keluarga besar di sini. Iya, iya. Dengan Bapak siapa, Pak? Saya lupa. Ramadan. Oh iya, Pak Rahmat ya. Ramadan bukan Ramadan. Oh, Pak Ramadan di Sorong. Dulu Iya, rajin iya. bener ikut gabung ya. Alhamdulillah Iya, sekarang udah iya. balik lagi. Iya. Oke. Oh iya kan sebentar lagi besok mungkin Mbak Nadia kan ganti Mas Rabu kan. Oh Jadi iya, itu kan bener. jadi ya. Kita mau ulang tahun Sekali RRI. udara, tetap di Sekali udara, di ya, udara tetap di ulang tahun. udara. Ya. Baik, Juga selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya untuk narasumber. Mbak Sheila Majid Mbak ya. Sheila, Waalaikumsalam. Pak Sheila Andriani bukan Sheila Majid. Halo, Namanya saja sudah Ramadan. rezeki jadi tetap rezeki melimpah ya. Kita Uh-uh. doain. Amin amin. 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 Heeh. Ya. Ya jadi iya. Mbak semuanya sehat ya. baik-baik Alhamdulillah ya? sehat. Alhamdulillah. Iya. Mungkin ada yang mau Jadi ditanyakan ini ke kan Mbak Sheila? bukan Apa, nasi liwet itu kayak apa sih? Nasi liwet. Nah, mungkin Pak Ramadan melihat channel YouTube nggak? Belum. Oh, Saya baru belum. research juga. Tapi Nanti- nggak apa-apa, nanti baru jelasinnya. Jadi Iya. apa namanya? Kan yang bikin enak itu kan lauknya. Kalau nasi tetap nasi kan. Ya. Yang bikin enak ya lauk, tergantung gimana lauk enak dan sehatnya itu kan. Nah, jadi plus sambal juga yang seimbang, bukan sambal. Di sini ada sambal setan, nggak sambal apa yang sangat pedas. Iya, ada. Ada. Heeh, ada. Jadi tahu apa namanya? Mm-mm. Yang saya mau tanya mungkin dikit aja tentang packagingnya itu seperti apa sih? Packaging itu bahannya apa? Iya. Kemudian apa ya? Bisa bertahan berapa jam? Oke. Ini nasinya Nasi kan? liwet ya. Ya, Baik. terus yang terakhir, Mm-mm. semoga kenapa enggak apa ya? Mungkin ada kolaborasi atau apa dengan MBG gitu, dapur MBG. Ya. Oh, makan Iya, untuk- bergizi gratis. Makan Boleh. Nanti kita gratis. tanya sama Sheila ya. Sekarang kayak gimana caranya? Keren-keren banget ini pertanyaannya Pak Iya. Ramadan. Iya, biar bisa rekrut tenaga kerja lainnya kan. Iya, Ya harus oke. dibagi secara proporsional lah ke semua pengusaha UMKM kan. Baik, terima kasih. Ya. Bisa aja Kak, Presiden senang itu kalau ada orang yang proaktif gitu. yang mau bantu beliau, iya benar. Iya. Baik. Makasih ya, itu yang Terima dari kasih saya. Pak Ramadan. Ramadan. Iya. Dan semakin dan semakin baik dan Amin. jaya Iya. dan maju ya gitu ya. Iya, Sukses, terima ya. kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih Mbak Iya. Sheila. Lama aja Sheila. Terima Ya. kasih, Pak Ramadan. Iya. Terima kasih Mbak Nadia. Sama-sama, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jauh ini lumayan. Biasa dia dari Sorong, Papua. Sekarang udah beralih ke Bintaro. Terima kasih Pak Ramadan udah balik lagi ke Pro 1. Baik, Sheila, ada 3 pertanyaan tadi. Packaging, masa apa namanya Ketahanan makannya itu seperti apa, dan dia termasuk kenapa nggak ikut gabung di makan bergizi gratis gitu. Silahkan dijawab dulu satu-satu. Oke, kalau dari packaging kita itu datang ke lokasi. Jadi sudah termasuk transport lokasi maksimal 10 kilo dari rumah. Jadi pokoknya sepalembang anget itu kita handle, kita antar ke lokasi. Nasi kita masukin ke bos kayak yang sekarang, masukin bos, jadi ketahanan nasinya tetap hangat, lebih awet. Terus lauk-lauknya juga kita masukin ke plastik. Plastiknya itu kalau hari ini pakai plastik yang tebal, tapi biasanya kita masukin ke dalam tin wall kayak Mika kayak gitu. Jadi boxnya itu setelah makan juga masih bisa dibawa pulang. Iya. Gitu. Jadi perlauk-lauknya di situ tertata rapi. Kemudian untuk daun pisang kita siapin, plastik juga kita siapin. Kita taruh dulu alas plastik untuk paling bawah biar nggak kotor. Di atasnya kita taruh daun pisang, setelah itu baru nasinya kita taruh, dan kondisi daun pisangnya ini udah kita panasin. Kalau di Palembang itu sebenarnya dilayur. Jadi sudah layu posisinya, bukan lagi daun pisang yang benar-benar dari batang terus ditaruh sini, bukan. Jadi sudah bersih. Udah bersih. Terus untuk yang kedua tadi berapa lama ketahanannya? Karena kita masaknya itu fresh di hari itu. Selama ini belum mencoba berapa lama tahannya, karena Iya, habis karena dimasak sudah habis gitu. langsung habis.
Tapi kemarin Iya? waktu lebaran kita kan masak 5 kilo. Itu masaknya dari pagi, habisnya itu sekitar jam 7 jam 8 malam. Masih enak. Masih enak. Alhamdulillah. Berarti minimal mungkin 1 harian penuh ya. Iya, karena kan Oke. nasinya dimasak di hari itu, terus disimpan dalam kondisi hangat, Kondisi kayak hangat, gitu. baik. Jadi kalau kayak sekarang kan nanti kalau misalnya nasinya masih ada lebih, itu ditaruh plastik mungkin ya sampai malam masih aman. Masih aman. Yang penting dimasukin ke kemasannya itu jangan kondisi panas langsung diikat atau ditutup. Jadi dia agak turun suhunya baru ditutup. Iya, Biar baik. lebih awet. Nah, pertanyaan sangat luar biasa. Kan dari Presiden Berbowo kan ada makan gratis. Pernah gak sih setelah ditawarin untuk ini? Kalau sejauh ini belum, karena masih bisnis utamanya itu di wedding organizer. Iya. Nah, mungkin ini bisa jadi inspirasi teman-teman UMKM lain, karena selama ini kan aku masih skala kecil, Iya. belum terlalu besar, palingnya 20 orang, 30 orang. Kalau MBG BG? itu kan Ribuan. iya. Kalau aku belum punya timnya. Belum timnya. Mungkin ini bisa jadi inspirasi untuk UMKM lain atau yang mengerjakan MBG untuk variasinya mungkin boleh nasi Iya, liwet. nasi biar- liwet, menu-menunya gitu. Atau nasinya kan bisa di variasiin. variasikan seperti nasi liwetnya Sela. Kalaupun nanti ada tim harus banyak timnya ya Sela. Betul. Harus chemistry-nya dulu. Tapi itu semoga jadi doa Iya, ya, amin. bisa tercapai. Amin. Terima kasih Pak Ramadan. Iya, sudah memberikan inspirasi ya. Terima kasih Pak Ramadan. Pak Ramadan bisa buka channel YouTube. Nanti di situ bisa dilihat itu nasi liwetnya seperti apa dari hasil karya dari Sheila Antiani Rizky. Jadi liwet itu Pak Ramadan adalah campuran beras diberi campuran Tumisan. bumbu rempah-rempah yang dimasak. Oke, ditumis dengan bumbunya ya. Baik. Kalau hari ini aku tambah sedikit santan. Oh, dikasih santan. Biar lebih gurih. Iya. Dan ada sedikit terinya ya kayaknya ya. Iya, seharusnya ada petenya. Cuman kelupaan bawa hari ini. Jadi kalau mencium aromanya jadi bawaannya lapar, jadi bisa kenyang dimakan ini ya. Baik, silahkan pendengar yang bergabung kembali, kita buka di channel YouTube di Pro 1 RRI Palembang atau line telepon di 36997 dan WA Pro 1 0821 7927 9090. Baik, Sheila, kita break sebentar ya. Nanti kita lanjut lagi obrolan kita di Mozaik Indonesia untuk segmen UMKM. UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, merupakan sektor usaha yang memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM biasanya didefinisikan berdasarkan skala usahanya, dengan jumlah karyawan yang terbatas dan omset yang relatif kecil. Meskipun demikian, UMKM memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan perekonomian lokal, dan memperkaya beragam produk yang tersedia di pasaran. UMKM seringkali menjadi wadah bagi kreativitas dan inovasi, menghadirkan produk-produk unik dan beragam yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Dari kerajinan tangan tradisional hingga produk teknologi modern, UMKM menawarkan berbagai pilihan yang memuaskan konsumen. Dukungan terhadap UMKM sangat penting dalam memajukan ekonomi lokal. Mulai membelikan produk UMKM, kita turut mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah, serta memperdayakan pelaku usaha lokal untuk berkembang dan bersaing di pasar semakin kompetitif. Dengan semangat gotong royong dan kebanggaan akan produk lokal, mari kita bersama mendukung UMKM Indonesia untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal. Terima kasih Kak sudah belanja. Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
Terima kasih pendengar yang masih setia bersama kami di Mozaik Indonesia dengan segmennya UMKM bersama Mbak Sela Andriani Rizky, owner nasi liwet, dengan tema kita ngeliwet tanpa repot dijamin kenyang. Jadi untuk Anda yang punya acara hajatan, yang ingin ngundang keluarga ataupun relasi Anda, bisa ngundang Mbak Sela tuh. Bisa dikontak, bisa menjadi salah satu menu untuk menjamu tamu undangan Anda dengan nasi liwetnya yang luar biasa. Baik, Sela, kita lanjut nih nasi liwetnya. Pernah nggak sih ini diundang di salah satu katakanlah pelatihan atau ikut bazar? Karena waktunya baru 6 bulan ya bergelut di bidang UMKM ini. Gimana Sela? Sejauh ini sih belum, kita masih arisan-arisan. Oh, arisan kayak gitu. aja. Tuh, tapi kalau ada instansi atau apa yang mengundang kami ya boleh, dengan sangat terbuka. Iya, iya. Jadi selama ini Sela belum tergabung dalam wadah UMKM juga? Belum, karena masih baru kan, kurang lebih 6 bulan. Tapi mudah-mudahan Sela bisa bergabung di wadah UMKM, karena UMKM ini banyak sekali, baik yang kota maupun provinsi gitu. Jadi bisa bergabung, bisa sharing-sharing insya Allah ke depannya ya. Oke, Sela, namanya nasi lauk seperti ini kan memang harus kondisi yang fresh, bersih, kemudian higienis, bergizi dan lain-lain. Nah, poin-poin seperti ini menurut Sela seperti apa? Ya. Kalau yang namanya higienis itu pasti kan, untuk kebersihannya, bergizi, karena ini lengkap, ada lalapannya juga kan, sayur yang belum diolah sama sekali, udah dicuci bersih, terus juga proteinnya lengkap. Proteinnya ini kebenaran hari ini kita lauknya ayam, ayam sambal kemangi, terus kerupuknya kerupuk Palembang, kerupuk ikan. Kalau mau kerupuk bawang, kerupuk tinggal request ya. Iya bisa. Nah ini kan sajiannya kalau untuk makan ramean yang langsung dihidangkan. Kita juga bisa kalau misalnya mau kayak makan prasmanan. Oh iya, itu prasmanan juga bisa juga. Bisa. Tapi memang untuk alat-alatnya itu biasanya kita yang langsung buang kayak gitu. Baik. Jadi kita benar-benar sudah kita antar, sudah kita sajiin, kita langsung pulang. Jadi nggak kita tungguin sampai selesai. Jadi nggak makan waktu juga ya. Terus juga yang pesan kan jadi nyaman, nggak ditungguin. Nah kapan selesai kan. Jadi lebih nyaman. Jadi sama-sama nyaman gitu. Baik. Nah kemudian kalau untuk katakanlah kebersihan udah, kemudian ini. Nah kita bicara soal misalkan penampilan packaging ya, tadi udah disinggung sama Pak Ramadan. Nah ini kalau selain daun, ini pemikatnya memang daun pisang ini ya. Ada kesulitan nggak selama ini? Kalau daun pisang sih alhamdulillah di pasar kan kita mainnya ke pasar tradisional. Iya. Jadi itu banyak kalau untuk daun pisang. Terus memang daun pisang ini kan lebih wangi. Ada pilihan nggak sih daunnya? Kata orang kalau daun pisang kembatu atau pisang keraja itu lebih bagus daripada pisang yang lain gitu. Itu sama aja tuh gimana tuh Sela? Karena kita belinya di pasar yang udah diikat-ikat sih. Jadi kita kurang tahu dari pisang apa, tapi yang penting daun pisang dengan kondisi yang layak, terus jadi yang bersih lah ya. Iya, kan ada kan daun pisang yang benar-benar kotor gitu. Jadi kita cek semuanya. Terus juga kalau untuk sayur-sayuran itu tuh kayak lebih ke musiman kayak gitu. Kalau misalnya lagi musim hari ini kan kita dapatnya terong, timun sama selada. Nah, kalau misalnya memang lagi musim sayur-sayuran lain pakai yang lain kayak gitu, tergantung musimnya juga. Tergantung ya. Kalaupun nanti berubah dari pesanan awal, misalkan ada sesuatu itu pernah juga ada dari pelanggannya. Kalau sejauh ini sih alhamdulillah kalau untuk lalapan isi-isiannya tuh karena kita tuh sebenarnya ada banyak pilihan menunya. Jadi tinggal dicocokin aja. Sambal aja kita ada 2. Nah, di sini kita nggak taruh sambal, tapi di paket kita itu kita sudah kasih 2 variasi sambal. 2 variasi. Sambal apa aja yang kata Pak Ramadan tadi? Pakai cabai apa? Cabai setan ya. Iya. Kalau hari ini kita pakai sambal terasi. Sambal terasi. Terus kita ada satu lagi sambal lado ijo. Sambal lado ijo. Itu yang jadi best seller. Kalau sambal lain sambal bawang, sambal korek itu bisa semua. Bisa request ya.
Oke. Kemudian juga harga. Tadi kita belum singgung harga. Yang menjadi persoalan kan kalau kata orang jualan itu kan ada rupa ada harga gitu ya. Nah kalau Sela nasi liwetnya berapa nih dipatoknya? Iya, kalau dari lihat menunya kayaknya sederhana, tapi untuk memasak ini, untuk mempacking, menyajikan, jadi kita itu bukan cuma jualan bahan, tapi juga masakan yang sudah terima beres, nggak capek. Iya. Kita jualnya itu di 70.000 per porsi, minimal porsi. 10 porsi, jadi Minimal. 700.000. 700.000. Kelihatannya mungkin sederhana, cuma tahu tempe, ayam, tapi untuk memasak, menyajikan, membuat ini tuh nggak segampang itu. Jadi butuh usaha yang banyak dan Oke. juga waktu pastinya. Iya. Dan memang cara makannya kan beda. Iya. Nah, kalau liwet ini kan kita duduknya Berhadapan. berhadapan, kemudian menggunakan tangan. Nah, itu punya unsur-unsur budaya yang harus misal kita timbulkan juga ya Sela ya. Karena kalau di Palembang tuh ada yang namanya ngaben seperti itu. Nah, ini hampir mirip lah ya. Makannya bersama, tapi bedanya nggak pakai nampan yang bulat gitu. Nah, kalau saya melihat tradisi budaya dan nasi liwet ini kan mungkin ada mengandung unsur budayanya juga. Seperti apa menurut Sela gitu? Iya, kalau nasi liwet ini kan sendiri dari Sunda kan asalnya. Karena orang Sunda itu senang yang pedes-pedes, terus yang seger-seger, ada lalap-lalapan yang seger, tahu tempenya diungkep segala macam. Jadi selain membawa budaya kekeluargaan juga, karena bisa saling misalnya yang ini pengennya lauk yang ini bisa saling kasih. Jadi membangun kedekatan juga gitu. Makanya biasanya perusahaan atau instansi atau organisasi atau arisan itu sering pesan ini karena memang bisa sambil ngobrol sambil makan. Iya, menjalin silaturahmi, Iya. kedekatan antar karyawan gitu. Kalau di RRI alhamdulillah tahun kemarin juga sempat kita 2 kali menggunakan nasi liwet gitu. Tapi memang ada chemistry-nya berbeda Beda. ketika kita makan nasi liwet bareng dengan kita menggunakan nasi kotak gitu. Dan juga prasmanan. Iya. Ya, jadi ini mungkin juga kita kaitkan dengan nilai budaya Indonesia yang penuh keramah tamahan, kemudian juga saling bertegur satu sama lain dan silaturahmi dan lain sebagainya. Oke, kita pernah nggak sih Sela ada yang mesen di luar daerah? Katakanlah Sela di Sukarami atau di mana wilayahnya? Di Talang Kelapa. Talang Kelapa. Ada yang pernah mesen luar jauh nggak dari daerah? Kalau sejauh ini alhamdulillah enggak. Oh, Masih jadi di wilayah Palembang. Wilayah Palembang. Karena kalau di luar agak susah juga untuk pertama transportasinya. Mau ke situ, terus wilayahnya kita belum paham kan, takutnya wilayahnya aman tapi jalannya yang nggak tahu medannya seperti apa. Oke, sekarang kita ke keluarga. Yang namanya berusaha kita butuh dukungan ya, support gitu. Nah kalau Sela sampai saat ini gimana? Kalau aku alhamdulillah pasangan, anak juga masih kecil, itu sangat support. Jadi kayak hari ini aja masak sendiri, tapi kayak nyuci peralatan dibantu Sama kayak suami, gitu. Oke. Gitu. Jadi masak urusan Sela, yang untuk perabot yang lain dicuci bagian suami gitu. Jadi saling mendukung satu sama lain. Oke. Kemudian juga kalau katakanlah bazar-bazar ini belum pernah ikut juga Sela. Iya, karena memang Untuk kan, liwetnya ya. kalau aku sendiri kan baru 6 bulan jalanin ini, jadi sebenarnya iseng-iseng kan, tapi ternyata memang ada peminatnya. Jadi kalau untuk buka bazar mungkin nanti kalau ada tawaran mungkin boleh ikut, biar orang-orang juga lebih kenal kan. Ini karena masih dari mulut ke mulut, belum terlalu banyak yang tahu. Jadi informasi mulut ke mulut itu lebih abdol sebenarnya. Itu satu sama lain gitu kan. Wah enak banget tuh nasi liwetnya gitu. Nanti sebar kemana-mana. Media sosial Instagram juga digunakan? Iya. Namanya apa? Liwetan by Mama Aza. Liwetan by Mama Aza. Jadi bisa di situ ya. Kemudian WA juga bisa langsung ke Sela. Bisa. Selama ini tidak keteteran juga. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah ya. Sih. Ya pasti pesanannya jangan mendadak ya. H-1 paling lama, paling cepat ya. Oke. Kemudian juga kalau berbicara soal lauk pauk ini, memang kita butuh kreativitas, inovasi. Sela selama ini inovasi seperti apa yang sudah dilakukan untuk lauknya selain yang ada saat ini? Iya. Sering jalan-jalan makan-makan, jadi kan sekalian ketemu ikut menu gitu ya? baru. Iya, ketemu Ngeliat menu gitu. baru.
dicocokin karena masak nasi liwet ini di rumah pun 1 bulan tuh kayaknya pasti masak nasi liwet. Udah tradisi ya. Jadi karena sering masak ini, kadang masakin tetangga, kumpul-kumpul juga masak ini. Jadi kayak menu ini cocok nih bisa masuk ke nasi tadi kayak gitu. Karena nasi liwet ini kan gurih. Iya. Ada rasa tapi nggak terlalu apa ya? Bukan yang full taste kayak nasi goreng. Kalau nasi goreng kan itu kan udah hilang rasa nasi putihnya. Iya. Nah kalau ini gurih tapi masih ringan kayak gitu. Jadi untuk aneka menu lumayan banyak sih yang dicoba-coba. Tapi sejauh ini daging aja yang nggak dicoba karena liwet itu kan terkesan sederhana. Jadi kayak ayam, ikan, terus ya tahu tempe, telur, ikan asin itu. Tuh, memang variasinya seperti itu ya. Karena liwet itu lebih ke sederhana. Kalau udah daging itu bukan nasi liwet lagi kayaknya ya. Iya, mungkin ada. Tapi pernah sih ada yang request nggak pernah? Sejauh ini belum. Belum ya. Mungkin ada, cuman memang kayaknya lebih cocok sama menu-menu yang sederhana kalau nasi liwet. Nasi liwet. Untuk ayamnya masakan apa aja selain yang ada hari ini nih? Biasanya setelah nasi ayam kemangi ya ini ya. Nasi ayam sambal kemangi, terus ada ayam bakar, ada ikan bakar, terus ada sambal cumi asin. Terus kalau mau sambal ayam sambal juga ada. Iya. Terus juga kalau ikan mau dibuat variasi yang lain juga bisa. Bisa, sesuai dengan request juga ya. Betul. Oke. Itu ada juga lalap namanya terong hijau ya. Nah itu menjadi ciri khas banget kalau nasi liwetan, termasuk terong ungunya yang kecil. Ya, ini harus selalu ada juga Sela. Kalau untuk lalapan kita musiman. Kalau misalnya lagi musim kita pakai itu, tapi kalau misalnya lagi nggak musim pakai yang ready aja, misalnya timunnya lagi nggak musim yang kecil-kecil, yang besar-besar jadi kita potong-potong gitu. Selada air juga. Baik-baik. Oke, ini semuanya menyehatkan sekali. Pas banget seperti Pak Ramadan bilang tadi. Bergizi gitu. Betul. Kan. Dan juga menunya seimbang. Oke, kemudian juga di tahun 2025 sudah berjalan 6 bulan ya Sela. Kira-kira di tahun 2025 ini ada nggak sih yang ingin dicapai sama Sela? Berkaitan dengan nasi liwet atau juga IO-nya? Iya, kalau untuk nasi liwet pengennya semakin dikenal pastinya. Jadi kalau orang mau cari nasi liwet di Palembang langsung ke kami kan gitu, pengennya kayak gitu. Terus kalau untuk IO-nya sendiri semoga semakin sukses yang pastinya bisa menghandle semakin banyak pernikahan-pernikahan di Palembang, terus juga event-event yang ada di Palembang dan sekitarnya, dan terus bisa berkontribusi banyak juga untuk Kota Palembang karena sebagai pelaku usaha kita pasti mensupport untuk pemasukan Kota Palembang pastinya. Iya, baik. Jadi itu bisa dikatakan gimana mengatur waktunya. IO jalan, nasi liwet juga jalan. Sementara anak masih kecil ya. Iya. Nah gimana tuh Sela mengatur waktunya? Iya. Kalau ngatur waktunya gimana ya? Jadi seorang ibu pasti kan harus pinter-pinter ngatur mengatur waktu. Pagi lebih dulu awal bangun gitu kan. Itu kalau untuk wedding kebenaran kan kita sudah punya kantor, jadi kita sudah punya. Apa nama weddingnya? Iya, Sarana Wedding Planner and Organizer. Oh iya, oke. Jadi udah ada kantor khusus. Betul. Jadi kita sudah punya kantor, jadi sudah punya tim juga yang bisa jalan. Jadi ada nggak adanya aku di situ tetap bisa jalan. Administrasi kita alhamdulillah masih jalan terus. Terus juga kalau untuk weddingnya kan rata-rata di Palembang weddingnya kan di akhir pekan. Iya, Sabtu Minggu. Jadi di hari-hari biasa itu kita nggak terlalu untuk ngurusin ke acara tuh. Terus sama kayak event kalau lagi ada ya ada, kalau lagi nggak ada kan ya kosong gitu kan. Paling ada pertemuan, meeting segala macem kayak gitu. Nah sama kayak nasi liwet, ketika ada pesanan baru kita handle, baru kita buat. Ketika nggak ada ya masih bisa main sama anak gitu. Karena memang kayak kepengen nanti kalau udah nikah nggak usah kerjanya ngurusin anak. Jadi ada sampingan ya buka usaha gitu. Alhamdulillah sekarang udah tercapai ya usaha sendiri gitu.
Jadi semuanya bisa dihandle, IO-nya tetap jalan, kebetulan administrasinya tetap ada di kantor. Jadi itu pesanan juga udah ada ya untuk tahun depan ya. Alhamdulillah. Wah, mantap banget. Semoga sukses deh IO-nya. Iya, makasih Mbak. Nasi liwetnya juga semakin dikenal oleh Amin. masyarakat. Berbicara soal mengenal, ini pasti promosinya harus dikuatkan, Sela. Nah, selain tadi menggunakan IG, TikTok juga. Iya, TikTok Oke, juga ada. TikTok, WA. Nah, ini selain mulut ke mulut, ini menurut Sela sendiri kekuatan media digital untuk MKM ini seperti apa, Sela? Sangat berpengaruh. Karena kadang kita aja pengen cobain sesuatu, pengen makan apa, lihat dulu di media sosial, denger dulu dari misalnya dari RRI gitu kan. Oh, ternyata ada makanan ini. Jadi penasaran, pengen coba. Walaupun mungkin ekspektasi kita tuh nggak sesuai sama yang kita lihat, sama yang kita dengar. Tapi ketika kita udah coba, kita tahu dulu. Jadi produk-produk yang tadinya nggak dikenal, jadi dikenal sama orang-orang baru. Tuh, karena kan kadang kita juga pengen makan bakso yang tadinya nggak tahu, katanya enak, di situ kita coba kan. Kalau enak, alhamdulillah berarti ngulang lagi. Sama kayak nasi liwet ini, hari ini kan mau kita coba. Kalau misalnya enak, cocok, alhamdulillah berarti nanti ngulang lagi. Iya, harapannya seperti itu. Oke. Mudah-mudahan akan promosinya semakin gencar ya. Amin. Dan beriringnya waktu, owner atau juga nasi liwet ini akan dikenal oleh orang Palembang, bahkan di luar Palembang, insya Allah ya. Kemudian juga kita lanjut ke bicara soal media sosial, udah banget sekali membantu. Nah, kemudian kalau menurut Sela sendiri, persaingan di bidang usaha itu kan sangat penting ya. Katanya juga untuk memberikan motivasi agar kita jangan stagnan di tempat, harus terus berkreativitas. Menurut Sela sendiri, melihat persaingan itu apa nih? Iya, kalau persaingan itu jadi pemacu untuk kita maju. Jadi kalau misalnya ibaratnya tuh ada saingan, itu tuh bikin kita harus bisa kasih yang terbaik. Tuh. Tapi ketika misalnya kita monopoli, cuman kita sendirian, itu tuh nggak ada tolok ukur. Iya. Jadi merasa sudah paling oke, merasa sudah paling bagus. Tapi ketika kita punya saingan, kita sudah punya barometer. Oh, ternyata yang segini menurut kita oke, di tempat lain mereka sudah ngasih lebih dari itu. Ketika lebih dari itu, artinya bisa jadi customer kita lari ke mereka kalau kita nggak meningkatkan pelayanan, meningkatkan nilai dari usaha kita kayak gitu. Jadi semakin bersaing itu semakin bagus sebenarnya, semakin memancing kita untuk semakin kreatif dan semakin berkembang. Iya. Gitu. Oke. Berarti persaingan itu harus yang memang membuat kita motivasi terus maju ya. Betul. Pernah nggak sih selama 6 bulan ini ada kritikan dari pelanggan? Karena biasanya menerima kritikan itu kan nggak sembarang orang bisa ya. Kadang-kadang udah dikritik nanti down gitu, nggak mau lagi. Nah, kalau Sela gimana menerima kritikan? Pernah nggak sih? Iya. Atau masukan gitu dari yang pernah mencicip nasi liwetnya atau IO-nya juga? Kalau untuk kritikan dari nasi, alhamdulillah nggak pernah. Tuh, mungkin karena lapar ya rasa enak. Jadi alhamdulillah nggak pernah kalau untuk makanan. Tapi kalau misalnya untuk usaha yang lainnya, kayak misalnya IO itu, kadang yang jadi masalah itu ketika klien punya ekspektasi, tapi kan minta diterjemahkan ekspektasinya berbeda menjadi, gitu. Iya, jadi sudah kita coba terjemahkan, tapi kadang tuh masih punya Image yang keinginan dia gitu. Iya, keinginan dia, tapi dia tuh nggak bisa menyampaikannya dengan jelas. Namanya pikiran orang kan, pikiran aku sendiri sama Mbak kan bisa jadi beda. Yang aku bayangkan, aku menyebutkan timun, bisa jadi yang di pikiran aku timun kecil, di pikiran Mbak bisa jadi timun Jepang. Nah, iya. Jadi memang harus lebih spesifik. Bener. Jadi itu yang sering jadi masalah. Ketika customer punya keinginan, tapi mau kita cari tahu seperti apa, pokoknya timun. Nah, tapi ketika kita kasih timun yang kita pahami, yang kita pikirkan, berbeda. Ternyata berbeda. Jadi memang itu yang sering jadi masalah. Tuh, namanya berbisnis di bidang jasa kan memang seperti itu. Tapi itu jadi motivasi kita untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Jadi pemacu ya, biar lebih maju gitu. Berarti menjadi kritikan itu membuat kita lebih dewasa. Seharusnya memang seperti itu. Iya, mudah-mudahan ya. Yang namanya IO pasti seperti itu, tidak ada yang berjalan mulus. Mudah-mudahan si liwet tidak seperti itu ya, aman-aman ya sampai kapanpun. Amin. Amin gitu. Nasi liwet bisa nggak sih dibuat jadi nasi kotak?
Bisa kayak tadi kan dibuat jadi prasmanan Iya, bisa. nasi kotak bisa ya. Bisa. Harganya gimana tuh? Tuh kalau dijadiin nasi kotak dia bisa menyesuaikan lauk. Menyesuaikan lauknya. Sampai saat ini belum ada yang mesen kayak gitu? Belum, karena memang nyawanya liwet itu Ada kayak di gini. versi seperti itu. Baik. Kemudian juga kalau mengenyangkan orang itu kan memang banyak versi termasuk nasi liwet ini. Nah, porsi yang kita inginkan katakanlah ini untuk 10 orang ya. Ini masaknya 2 kilo. Nah, pernah nggak sih kejadian misalkan ada mesen tapi ternyata kurang gitu? Ya, atau ada serepnya gitu. Kalau kita selalu lebih. Jadi kan kalau kata orang 1 kilo itu untuk 8 orang. Iya, biasanya standar. Jadi kalau dari 2 kilo pun sudah 16 kan. 16 orang. Iya. Artinya sudah 6 porsi kita lebihkan. Anggap aja yang makan tuh orangnya memang lagi lapar. Jadi cukup nasinya. Kalau kayak misalnya potongan tempe, walaupun untuk 10 orang, hari ini kita kasih potongan tempenya itu kurang lebih 50 potong. Artinya kan satu orang bisa sampai 5 potong kayak Iya, gitu. berarti. Kita anggap bukan cuma satu orang satu. Kalau misalnya satu orang satu artinya nanti cuma nasinya lauknya sedikit-sedikit kan. Gitu. Kita kasih porsi yang besar karena harga yang dibayarkan juga kan lumayan. Gitu. Baik, ada Tapi rupanya. kalau untuk sesekali ya nggak apa-apa. Karena kalau tiap hari kan beda lagi. Oke. Jadi mudah-mudahan yang lebih itu akan menjadi perekat ya antara pelanggan gitu. Nah, kemudian juga Sela, kalau untuk kedepannya kan tadi belum bergabung ya ke UMKM. Mungkin ada jalannya ke sana yang pasti ini dari dinas dan juga pemerintah. Kalau Sela di luar tema kita ingin tanya juga sama Sela. Sela melihat perkembangan dunia usaha katakanlah UMKM sampai sekarang ini menurut Sela seperti apa gitu? Kalau menurut aku sangat pesat. Karena setiap hari tuh kayaknya ada aja usaha yang baru dengan berbagai jenis, mulai dari kuliner, usaha jasa, barang dan lain-lain itu banyak karena kan sekarang itu semuanya sudah bisa diakses. Jadi kita menggunakan media sosial bisa tahu ada sesuatu yang baru. Nah, tinggal yang jadi masalah itu mempertahankan usahanya. Kadang baru usaha berapa bulan, berapa minggu udah ngerasa nggak ada keuntungan, udah nyerah. Padahal kan namanya usaha, kalau berhenti usahanya berarti berhenti dong perusahaannya gitu. Jadi harus usaha terus. Mungkin mental untuk jadi pengusahanya yang memang harus dikuatin gitu. Mental itu nggak sembarang orang lo punya ya. Nah, kalau menurut Sela mental seperti apa yang harus dilakukan oleh UMKM gitu? Iya, harus mengikuti keinginan pasar, terus juga harus nggak menutup mata untuk lihat apa yang terjadi, jadi apa kebutuhan pasar. Jadi kita tuh nggak bisa idealis sama usaha kita. Ketika pasar, misalnya kita fokusnya jual nasi liwet yang pakai daun, tapi pasar menginginkan kita jual nasi liwet dalam bentuk kotak. Iya. Kalau dari aku sendiri sih prefer untuk ngikutin keinginan pasar. Yang penting kan ada tetap income yang masuk, terus juga usaha kita jalan. Nah, beda cerita kalau misalnya ini tetap pengennya kayak gini, klien pengen kayak gini, tapi harganya dibuat setengah harga. Nah, tapi porsinya tetap, nah itu kan nggak masuk. Nah, tapi kalau misalnya dalam kemasan yang berbeda, varian menu yang berbeda, berarti masih bisa kita jalanin kayak gitu. Keinginan pasarnya seperti apa kita ikutin selagi masih menguntungkan. Karena kan kita berusaha kan jualan kan pengen dapat untung. Iya, nggak kan, mungkin gitu. jualan pengen rugi kan. Baik, sudah di penghujung tanpa terasa kebersamaan kita, Sela. Mungkin sebagai closing statement sore hari ini, harapan apa, kemudian apa yang mau disampaikan sesuai dengan tema kita, ngeliwet tanpa repot dijamin kenyang. Silakan Sela. Closing statementnya apa ya? Hari ini aku masak liwet ini, semoga yang mencicip ini bisa kenyang sesuai slogan, dan yang pastinya nggak repot karena sudah kita siapin. Semoga yang mendengarkan juga bisa punya kesempatan untuk ngeliwet sama orang-orang tersayangnya, teman-teman kantornya. Mungkin walaupun nggak di Palembang bisa pesan nasi liwet lainnya, dan semangat untuk UMKM, semoga terus mau berkembang. Tantangan makin banyak ke depan. Kalau kita nggak ngikutin zaman, kita yang ketinggalan. Jadi harus kita jadi pionir, kita yang harus di depan, harus maju berdikari. Mau perempuan, mau laki-laki, itu sama. Kita harus menjadi orang yang bernilai. Jadi ketika dimanapun
kita punya nilai, kita punya kemampuan, itu kita akan berkembang. Mau ditaruh di Palembang, mau ditaruh di Sorong, mau ditaruh dimanapun, kita harus punya kemampuan, skill, jadi dimanapun kita akan tetap bisa hidup gitu. Baik, mantap, keren banget. Terima kasih Sela sudah bersama RRI. Sama-sama. Kami sangat bangga loh bisa ketemu Sela. Ini UMKM yang sangat berapi-api, punya semangat luar biasa. Insya Allah hasil liwetnya semakin menggapakkan sayap ya. Amin. Bisa menjadi pilihan masyarakat Palembang ke depannya. Amin, amin, amin. Dan IO-nya akan semakin maju, semakin banyak yang membesar, apalagi tahun depan udah penuh ya. Amin. Baik, terima kasih Sela bersama RRI. Semoga sukses, sehat selalu, semuanya lancar dan mendatangkan cuan yang luar biasa, yang penuh Amin, berkah amin, ya. amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, sudah berakhir kebersamaan kita di UMKM hari ini Mozaik Indonesia bersama Sela Andriani Rizky, owner Nasi Liwet Palembang dengan tema ngeliwet tanpa repot dijamin kenyang. Terima kasih untuk Pak Ramadan di Jakarta sudah bergabung sore hari ini di acara kita. Semoga bermanfaatnya dan akan selalu motivasi untuk seluruh pelaku UMKM dimanapun Anda berada. Saya Nadia Rusnulkan Agus pamit undur. Terima kasih pendengar kebersamaan Anda. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Mozaik Indonesia. Mozaik